Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Noval? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang? Pare-pare, Di Sulawesi Parepare ya. Selatan, di Oke, rumah. siap. Ya, Val. Jadi di video kali ini merupakan video episode ketiga ya, Val. Kita akan bicara tentang self leadership. Tetapi eh, untuk kali ini temanya ini agak beda nih. Bukan temanya sih, maksudnya bintang tamunya ini agak beda nih mungkin dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Cukup menarik juga nih, Noval. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Noval. Secara singkat, silakan. Ya, nama saya Muhammad Afiq Noval. Jadi, saya tidak pernah mengaku sebagai seorang penyair, tapi eh, orang-orang sudah mulai mengakui saya Oke, seorang penyair. Sudah menulis 3 buku. Buku pertama saya tulis SMP, kelas 3. Judulnya Hikayat Angin. ya. Buku kedua SMA, judulnya Mencintaimu dari Langit. Terus ketiga, Mengupas Kata dari Tubuh. Oke, jadi total sudah ada Eh, 3 ya. ya 3. Oke, Val. Mungkin boleh ceritakan satu-satu latar belakang di balik pembuatan masing-masing buku tersebut. Secara singkat, boleh. Eh, jadi saya tuh ya, SMP jauh dari orang tua. Saya membangun momentum momentum di setiap langkahnya lah gitu. Nah di SMP itu 3 tahun berkelana jauh dari orang tua, merasakan suasana baru, kultur baru, budaya baru, dan atmosfer yang baru ya. Akhirnya lahirlah buku yang baru itu, judulnya Hikayat Angin. Oke, Saya merasa uh, angin itu sebagai takdir bagi saya. Angin baik. itu yang mengantar orang sampai ke sana. Makanya saya cerita bahwa itu kayak angin. Ditulis Baik. di band. Nah, terus buku yang kedua itu Mencintaimu dari Langit. Saya tulis, jadi udah mulai masa puber lah gitu kan. Betul. Sudah punya spektrum spektrum apa namanya wawasan tentang perantaunya itu udah melekat lah, Iya. udah menyatu lah. Ada nuansa Satu romansa-romansa molekul. gitu ya. Nah, di dalam sana saya sudah mulai apa ya? Sudah mulai keluar gitu, mulai mendobrak semua batasan-batasan yang punya dan menemukan batasan baru gitu. Baik. Nah, akhirnya mencintai langit. Yang menurut saya langit itu nggak punya batas gitu. Jadi dobrak-dobrak sampai saya menemukan batas yang saya tidak tahu batasnya apa gitu. Oke. Nah, terus mengupas kata dari tubuhmu, akhirnya kembali lagi ternyata yang lebih dekat adalah tubuh kita gitu. Yang lebih dekat adalah diri kita. Tidak usah kita jauh-jauh, karena batas sesungguhnya hanya ada pada diri kita. Oke, baik. Jadi yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu ya. Ya. Nah, dari ketiga antologi puisi tersebut, mana sih buku yang menurut kamu nih paling ngena gitu? Paling ada nilainya atau mungkin menurut kamu ini sesuatu yang karya yang besar gitu bagi kamu sendiri? Ya, 3 buku saya itu meminjam katanya Pram ya, Oke, Pramudia itu. baik. Ya, Jadi karya kita itu, buku atau puisi kita itu adalah anak rohani, anak batin, anak jiwa. ya. Nah, setiap anak rohani kita itu punya ciri khas masing-masing, masing-masingnya, kuning Hmm. masing-masing. Jadi saya tidak membeda-bedakan antara ketiganya. Gitu. Toh mereka juga bisa berbicara dengan dirinya, bisa membicarakan dirinya sendiri, bisa bersuara sendiri, Ya, dan bisa memiliki ruang-ruang kesepian orang lain. oke. Jadi Jadi saya tidak kalau membedakan. buku itu ibaratnya adalah anak dari jiwa kita, kan buku Hmm. tersusun dari kata ya. Berarti sebegitu berharganya kah kata itu, Novel? Saya kira karena kalau kata Sutarji, kata-kata itu adalah kekuatan kita Oke. paling awal gitu. Jadi semula adalah kata gitu. Ya. Allah pun ketika apa namanya ketika kita berbicara tentang uh, nilai religi, nilai keagamaan, Hmm. setiap apa yang disampaikan oleh Rasul itu lewat kata-kata gitu.
Baik. Segala hal bermula dari kata gitu. Makanya nilai-nilai filosofi, nilai-nilai filsuf berangkat dari alat antarnya itu kata itu. Ya. Jadi berharganya bagi saya kata itu sebagai alat saya melakukan melakukan eksplorasi ide, melakukan eksplorasi jiwa, eksplorasi pengalaman yang saya punya. Oke, jadi kata sebagai media ekspresi kamu gitu ya, kurang lebih ya, Pak. Ya. Nah, lalu apakah perlu gitu kita itu harus mahir berkata-kata supaya kita bisa diakui sebagai seorang penulis atau seorang penyair gitu? Menurut kamu gimana pandangan terkait hal tersebut? Jadi setiap orang itu punya bahasa terhadap rasanya gitu. Ya, Jadi ketika kita marah dan melempar piring itu bahasa rasa kita gitu. ya, Ternyata rasa harus melempar piring. oke, Ataupun ketika kita bersedih, kita menangis ya, dan cari tempat kesepian, kesunyian, itu ya, bahasa rasa kita gitu. Nah, setiap orang yang hebat, dia mampu menggali bahasa rasanya. Setiap orang yang punya jiwa berhubung ngomong kepemimpinan, dia memimpin dirinya sendiri untuk keluar menyampaikan bahasa rasanya gitu. Karena di dalam sini menurut saya itu ada banyak kompleksitas di dalamnya, ada banyak kristal, ada banyak cairan-cairan yang begitu cair yang harus kita endapkan agar dia punya nilai, punya makna, punya arti sehingga hidup lebih berwarna dan lebih indah dijalankan. oke, mantap. Jadi Oke, kemahiran itu kan urusan saya, urusan lain lagi menurut saya. ya, Saya agak filosofis ya Pak jauh. ya nggak apa-apa. Jadi jadi eh, seorang penyair atau seorang penulis atau seorang yang pandai mengungkapkan bahasa rasanya itu Ya, karya yang hebat itu dia tidak menulis berdasarkan apa yang dia rasakan sendiri, tapi dia merasakan dan dan menulis sesuatu yang dirasakan oleh orang lain juga gitu. Jadi oke, ketika saya menulis tentang kematian adik misalnya atau kematian istri saya misalnya nanti, saya ya, menulis ketika sampai ke pembaca, pembaca tidak boleh membaca itu sebagai kematian istri saya, tapi ya, seolah-olah kematian istri dia, bahkan sekalipun dia tidak punya istri. Jadi meskipun dia tidak ada pretensi untuk mempengaruhi, tapi ketika dia sudah mencapai nilai universalnya, dia ya, mencapai nilai filosofisnya, nilai poin makna tertingginya atau makna universalnya, ya, otomatis orang lain akan sampai bahwa oh ini yang saya rasakan juga gitu. Oh ini yang saya rasakan juga. Jadi seolah-olah si penyair itu menangkap semua rasa gitu, menyerap rasa dari orang lain, menyerap rasa terhadap lingkungannya, menyerap rasa terhadap seluruh seluruh lingkup yang dia punya gitu. Makanya seorang penyair menurut saya tidak diragukan atau seorang penulis tidak diragukan lagi objektivitasnya gitu. ya. Karena dia menyerap semua rasa orang lain gitu. Jadi mempengaruhi itu urusan lain. Mempengaruhi itu datang dengan sendirinya gitu. Oke, Bukan berarti pretensi. kalau begitu modalnya kan sebenarnya ekspresi ya, tapi ekspresi itu ternyata ekspresi kolektif ya dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar. Tetapi ternyata hasilnya adalah karya individu gitu. Berarti ini seperti apa nih menurut kamu? Irisannya seperti apa? Jadi semakin matang seorang penulis atau di Ya, bidang saya penyair, semakin subjektif tulisannya, semakin objektif ketika sudah sampai ke pembaca. oke. Jadi semakin subjektif dia menulis, semakin objektif ketika sampai ke pembaca. Ya, Karena dia sudah mencapai nilai universal gitu. Di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, nilai universal telah sampai kepada dia. Gitu. ya, Nah, orang-orang yang belum sampai ke situ, rata-rata dia akan mungkin hanya sebagian yang dia sampaikan, hanya sebagian orang yang sampai kepada dia, atau mungkin hanya sebagian nilai yang disampaikan ke orang lain. Jadi sebenarnya adalah sebuah olah rasa yang bisa kita lakukan. oke. Val, nah sejauh ini ketika kamu olah rasa gitu ya melalui kata,
berdasarkan perjalanan kamu membuat 3 buku antologi ini, ada nggak sih momen yang menurut kamu ini momen paling jadi turning point kamu mungkin ketika, oh ini nih, saya dapat satu pembelajaran berharga nih, ketika saya memulai atau melakukan proses ini gitu. Ada nggak momen yang Jadi bisa kamu ceritakan? iya, iya. Jadi keanehan yang luar biasa untuk diceritakan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi Iya, buku nggak apa-apa. ketiga saya, Mengupas Kata dari Tubuhmu, saya itu suka berjalan, suka berkelana, suka kemana-mana gitu. Iya, Nah, sering sampai ketika kita menulis kita diam, tapi pikiran, jiwa, kekuatan yang kita punya itu berkelana kemana-mana. betul ya. Yang berbahaya ketika kita tidak pernah melakukan pengalaman itu, tidak punya bayangan itu. Di buku ketiga saya sampai kepada masa stagnansi dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menggelisahkan menurut saya, terutama tentang bagaimana jiwa bisa jujur terhadap lingkungan, jujur terhadap diri sendiri terutama. Iya. Saya mulai perjalanan lah dengan persiapan yang tidak baik, dengan langsung gitu tidak ada hambatan, tiba-tiba jalan gitu. Jadi waktu itu saya niat ke Sumatera sendiri dari Bogor waktu itu. Dari Bogor ke Sumatera sendiri, awalnya ke ke Serang, terus lanjut ke Lampung. Di Lampung saya nginap di rumah kawan, terus dari Lampung malamnya jam 2 malam saya bilang ke teman, saya nggak betah di Lampung ternyata gitu. Akhirnya jam 2 malam saya ke terminal, dari terminal ke Palembang, di Palembang berjalan lagi, terus keliling Pulau Sumatera. Habis dari Sumatera ke Jogja, lahir tulisan di setiap perjalanan itu. Nah, perjalanan saya bertemu dengan sastrawan di masing-masing kota gitu. Meskipun cuma sekali, di Lampung cuma ketemu sekali Pak SBD itu, namanya Pak SBD Setiawan. Akhirnya buku ketiga saya terbit gitu, di Lampung. Nah, orang yang selama di Lampung, tempat saya menerbit buku Mengupas Kata dari Tubuhmu itu. Kemudian saya ke Jogja, buku Mencintaimu di Langit, orang yang saya temui di Jogja terbit di sana gitu. Terus yang di Palembang yang saya temui, dia yang ngisi endorsement yang buat di Jogja gitu. Jadi pertemuan-pertemuan baru, keterbukaan baru, kejujuran baru akhirnya melahirkan satu eksplorasi ataupun keajaiban menurut saya. Nilai spiritualitas tidak saya sangka-sangka akhirnya bisa jadi gitu. Akhirnya jadi satu buku. Masa proses kreatifnya hanya sekitar 1 bulan lah saya berjalan itu. Dan wow, kemarin sempat dimenangkan dijadikan buku terbaik sebulan versi apa gitu. Mengupas Kata dari Tubuhmu. Ya, itu khusus untuk antologi puisi atau beragam jenis buku fiksi gitu? Yang mana? Untuk yang buku puisi. Ya, puisi ya, khusus puisi. Oke. Nah, ada nggak sih rencana ke depannya, Noval, untuk membuat buku lagi yang mungkin masih ada hubungannya dengan ketiga buku ini? Ya, ketiga buku ini menurut saya punya alur yang sama tiga buku ini. Sekarang saya di rumah ini ada banyak kesibukan, tapi pasti saya mencari momen untuk bisa menulis. Saya melahirkan banyak cerpen, akhirnya melahirkan banyak esai, melahirkan banyak ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Nah, sudah mulai mencari bagaimana menutup ketiga nafas ini, atau bahasanya bagaimana mencari kematian baru, mencari hentian atau helaan nafas baru. Kemudian akan ada kelahiran baru. Karena menurut saya sudah di ujung gitu untuk masa periode ini. Jadi saya fase kehidupan saya itu saya udah di ujung gitu. Nah, akhirnya kemarin saya riset, baca buku psikolog, teori-teorinya Freud, terus buku-bukunya Fromm, terus buku-bukunya Langer. Nah, psikolog terus menganggapnya lewat filsafat kan.
Iya. Akhirnya saya sebelum itu baca filsafat eksistensinya Sartre, saya baca semua alurnya itu, baca Oke. referensinya, sehingga uh, karena buku yang mau saya lahirkan adalah berjudul Yang Lebih Indah Dari Hidup Adalah Luka. Why? Ref- Iya. Referensi itu saya satukan, Oke. bagaimana menciptakan ide dari setiap ilmiah, proses ilmiah itu Iya. menjadi nilai, sehingga saya bisa mati dengan berkarya di fase ini. Oke, Val. Kira-kira Oke. Nah, sejauh ini kira-kira kamu punya nggak sih semacam role model atau panutan gitu atau mentor gitu yang bisa jadi sumber kamu untuk bertanya, mungkin diskusi juga gitu. Ada nggak, bisa ceritakan nggak satu atau dua sosok gitu yang mungkin bisa kegelisahan. mempengaruhi kamu atau kamu bisa terinspirasi atau bahkan mungkin dianya sendiri tuh jadi tempat diskusi yang asik gitu. Jadi saya mulai menyadari ya, kegelisahan saya akhirnya setelah uh, rajin baca adalah saya merasa jauh berbeda ya dengan orang seumuran saya mungkin ya. Iya. Karena saya itu nggak bisa duduk tenang gitu. Maksudnya kalau nggak berdiskusi, nggak berdiskusi, menyalurkan ide, bertukar pikiran, ada kegelisahan baru dalam jiwa Iya. saya, kegelisahan dalam pikiran saya gitu. Akhirnya saya kadang-kadang berdiskusi dengan buku akhirnya kan. Oke. Tapi setelah kita baca buku, pasti ada penatnya, ada jenuhnya di dalam baca buku. Iya. Harus cari kawan untuk Iya. bicara itu. Dan semua, seumuran saya sulit untuk bisa berdiskusi seperti itu karena ya mungkin belum waktunya, karena saya mungkin nggak tahu terlalu cepat, nggak terlalu gimana-gimana. Iya. Akhirnya ayah saya itu punya satu kultur yang baik bagi buat saya, yaitu saling diskusi. Kebetulan ayah saya politisi, jadi diskusi kita tentang politik lah. Gitu. Baik. Diskusi kita tentang isu sosial, isu publik yang ada gitu. Jadi saya kalau di asrama dulu, kalau teleponan sama itu bisa berjam-jam, bisa makan waktu 3-4 jam, atau bisa bahkan sampai tengah malam untuk diskusi aja gitu. Diskusi tentang isu publik, isu sosial, isu tentang diri saya. Nah, Iya. kultur itu yang buat saya makin menggebu gitu. Nggak punya teman diskusi itu udah gelisah. Pernah sekali saya nongkrong sama teman-teman seumuran gitu. Nongkrong, teman-teman main game, yang lain pada ada yang main HP gitu. Iya. Nggak bisa gitu. Iya. Betul-betul nggak bisa. Jadi saya harus punya ruang untuk diskusi, menyalurkan ide, menyalurkan pikiran. Untungnya saya bisa nulis. Akhirnya kalau nggak punya itu saya salurkan lewat tulisan. Oke, jadi cara terbaik melepaskan kegelisahan itu melalui diskusi gitu, atau enggak nulis gitu ya, Val ya? Oke, mungkin cukup di sini dulu, Noval, untuk segmen 1, ya, kita sudahi, nanti kita lanjut ke segmen yang kedua. Ya, di segmen kedua nih ada beberapa pertanyaan, tapi kita nggak akan sampaikan semua, mungkin hanya 3 ya. Yang pertama nih dari @aksan_takwin MB, Aksan_takwin_MB ya. Pertanyaannya gini, Val. Bagaimana caranya agar bisa merawat sakit hati dan kekecewaan di masa lalu tanpa harus menulis? Langsung jawab apa gimana? Langsung jawab. Jadi bagaimana caranya merawat sakit hati? Ya, dan kekecewaan. Merawat kan? Ya. Ya satu-satunya paling panjang, pendek, ringan. Kata-katanya merawat ya. Jadi bagaimana agar sakit hati itu bisa terjaga lah kira-kira gitu. Ya. Agar dia menjadi seperti artefak, seperti bahan koleksi gitu, atau seperti hiasan di rumah, atau seperti pajangan di rumah, seperti dia, karena dia dirawat gitu. Jadi Pak Aksan sangat baik ya. Jadi Ya. kalau bertanya tentang bagaimana merawat sakit hati itu tanpa menulis, pelukan paling panjang tanpa lengan yang panjang
tanpa perlu membutuhkan lengan yang panjang, ya adalah ingatan. Ingatan satu-satunya lengan panjang untuk pelukan dan sakit hati yang panjang. Ya menurut saya bagaimana merawat sakit hati itu mengingat terus gitu. Bagaimana mengingat dan mengingat. Jadikan ingatan sebagai buka bagi kita, jadikan ingatan sebagai bahan kita, menjadikan dia ruang bagi jiwa kita, rasa kita. Jadi menurut saya setiap hal dalam dunia ini, dalam universal, kunci gitu bagi saya sekarang ya. Meskipun saya tulis segala sesuatu adalah puisi bagi saya. Meskipun saya tidak menulisnya. Hanya saya lupa memberikannya nama, memberikannya judul. Gitu. Jadi menulis, menurut saya sudah menulis. Tanpa menulis pun saya sudah membaca. Tanpa menulis pun saya sudah menyalurkan pikiran saya. Gitu. Kira-kira merawat sakit hati hanya mengingat. Gitu. Kata kuncinya mengingat ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari @Bisma Suzeta. Bagaimana cara mendapatkan kata-kata yang indah pada sebuah puisi? Gimana, Val? Sebenarnya menurut saya bukan menemukan, tapi ketiban gitu. Ketiban ataupun datang dengan sendirinya gitu. Menurut saya hari ini ya. Hari depan beda lagi. Kata-kata indah itu lahir dari jiwa yang bersih, jiwa yang jujur, jiwa yang orisinil, jiwa yang otentik terhadap tanggapan, terhadap rasa yang datang. Kalau Anda nggak jujur terhadap diri Anda tidak bersih terhadap jiwa Anda, sulit menemukan kata-kata indah gitu. Jadi kata-kata itu medium, menurut saya medium alat. Mungkin kayak kalau air mau diantar itu kayak pipanya lah kata-kata itu. Seutuhnya apa yang ada di dalam kata itu gitu. Apa maknanya, apa nilainya, apa poinnya gitu. Jadi tidak membutuhkan kata ini, tapi membutuhkan jiwa yang indah. Nilai kreativitas, apa keseluruhan dalam diri kita, ruh kita untuk menyalurkan ide dan gagasan itu. Jadi kata-kata itu di puisi tidak harus indah gitu ya, Val ya? Atau bagaimana? Ya, tidak harus indah pun juga lain hal menurut saya. Jadi asal jiwa kita bersih dan mau jujur menyampaikan itu udah indah. Jadi kuncinya kejujuran ya? Ya, kejujuran jiwa. Pertanyaan ketiga nih dari Sirwal Pria Eksklusif. Sudah bersyukur belum hari ini? Menurut saya ya. Jadi bersyukur itu tidak kasat mata di dalam kehidupan saya hari ini. Saya ketika melihat barang, jadi kemarin saya itu minum es teh manis gitu. Minum es teh manis. Jadi es teh manis itu kan idealnya kalau dalam plastik itu dibuka atasnya kan. Jadi karetnya dibuka gitu. Tapi kadang-kadang kita bandel. Nggak mau kita buka lewat pantat kan, digigit. Nah, yang seperti itu sejadikan ide dalam tulisan saya gitu. Apa yang sejadikan ide? Hal kecil seperti itu. Jadi ketika Anda sudah menyobek itu, merobek pantat si plastik tadi itu, nggak bakal ini lagi. Nah, itu nggak bakal bisa diikat lagi, nggak bakal bisa dipakai lagi plastiknya gitu. Tapi ketika Anda buka lewat atas, Anda sabar, Anda buka perlahan, Anda minum, Anda bisa memakai itu panjang. Anda bisa pakai di depan, ketika Anda Anda tidak sakitnya. Di sana habis gitu, harus buru-buru habis. Nah, hal kecil aja saya ambil ini. Bagaimana hal-hal yang lebih besar mungkin, atau hal-hal yang lebih sederhana lagi mungkin. Jadi bersyukur menurut saya akhirnya tidak ada lagi, karena setiap hal yang sepele pun saya anggap luar biasa gitu.
Oke. Hal yang sangat kecil, hal yang sangat sederhana, sangat extraordinary bagi saya gitu. Jadi bersyukur itu sudah menyatu diri saya ketika sudah menyampaikan ide, menyerap ide gitu. Oke. Ya, segmen 2 tadi sudah cukup 3 pertanyaan dari warganet ya. Selanjutnya kita masuk ke segmen 3 ya, Naufal. Ya, di segmen 3 akan saya berikan 2 pilihan. Nanti Naufal bisa jawab, kemudian langsung sampaikan alasannya, pendapatnya, atau mungkin ada cerita di balik pilihan tersebut. Jelas ya, Val ya? Iya. Oke. Yang pertama, puisi atau cerpen? Puisi. Jadi kan saya juga nulis cerpen ya, nulis esai, nulis puisi. Di puisi itu teknik menurut saya tidak terlalu dibutuhkan gitu. Ini menurut saya sendiri ya. Ya, nggak apa-apa. Di cerpen cerpen juga nulis segala macam. Cerpen itu ketika saya menulis membutuhkan teknik, kan saya membutuhkan gaya ucap yang cukup intensif gitu. Saya membutuhkan pengetahuan yang cukup dan nafas yang panjang. Jadi ada banyak hal sadar yang saya lakukan di dalam pembuatan cerpen. Dalam pembuatan puisi saya tidak sadar kadang-kadang. Okay. Saya menulis berdasarkan alur, saya menulis berdasarkan jiwa, lepas. Saya menyalurkan semuanya di dalam sana. Yeah. Saya menulisnya dengan tidak menulis lagi, hampir tidak menulis lagi dengan pikiran yang terlalu mumet, pikiran yang terlalu buntu misalnya atau stagnan. Saya menyalurkan lepas gitu. Yeah. Nah, sehingga ketika saya menulis puisi sangat nyaman, sangat ada satu seperti ibadah, proses spiritualitas yang besar gitu ketika menulis puisi dibanding menulis cerpen. Oke, baik. Berikutnya, Naufal, kamu pilih emosi atau intuisi? Emosi. Oke, alasannya, Val? Datangnya belakangan, menurut saya. Ketika saya emosi, saya bisa jujur gitu. Saya bisa tahu diri saya, oh ternyata diri saya gini gitu. Ternyata diri saya ketika emosi ternyata kayak gini gitu. Kalau intuisi itu halnya setiap waktu datang gitu. Kalau emosi itu jarang mungkin ya. Apalagi ketika orang sudah mulai banyak pasrah, terlalu banyak kompromi, emosi jarang datang. Yeah. Nah, ketika saya emosi, saya merasakan, wah saya jujur ternyata saya orangnya keras kepala, saya orangnya banyak banyak buntu, saya orangnya ternyata suka ngatain orang lah misalnya. Oke. Kalau katain intuisi, puisi, emosi, emosi ya. Oke. Kalau saya berikan 2 pilihan, pintu atau jendela, kamu milih mana? Jendela. Kenapa tuh? Ya karena di jendela kita bisa melihat yang di luar tanpa perlu keluar. Oke. Kalau pintu kan bisa juga cuma dibuka doang. Apanya? Kalau pintu harus ada gerakan, harus ada proses yang lain, harus brilian. Berikutnya nih, takut kalah atau takut kehilangan? Takut kehilangan. Ya. Kenapa? Saya nggak pernah takut kalah kok gitu. Jadi menurut saya hidup nggak ada kompetisinya lagi. Yeah. Satu-satunya musuh saya hari ini adalah diri saya sendiri. Yeah. Jadi ketika saya takut kehilangan, ya takut kehilangan. Saya takut kehilangan diri saya yang bohong. Saya takut kehilangan diri saya yang lain. Saya takut kehilangan diri saya yang jujur. Takut kehilangan atas segala-galanya yang menurut saya berharga. Oke. Saya nggak takut kalah. Lebih takut kehilangan ya, Val ya. Next ya, sebab atau akibat? Sebab. Why? Sebab. Karena menurut saya akibat itu udah jawaban gitu, nggak ada misteri lagi gitu. Sebab itu adalah misteri besar, pertanyaan besar, satu bentuk
eh, model atau representasi peradaban akan datang baru seperti corona ini misalnya. Iya. Ini menurut saya adalah sebuah peradaban, gitu. Sebuah nilai yang menurut saya sangat misteri dan membahagiakan. Gitu. Jadi ketidakpastian menurut saya sangat membahagiakan. Kenapa kira-kira gitu? Karena misteri itu ada proses complicated itu ada Iya. proses yang kita butuhkan, ada energi gitu. Akibat itu udah ada gitu, maksudnya udah terjawab, udah Iya. fakta, udah ilmiah, Iya. tidak ada keistimewan lagi di dalam sana yang harus kita gali misalnya. Siap. Lalu kalau kamu dihadapkan pada dua pilihan sekarang dan kemarin, kamu pilih mana? Saya milih yang sekarang. Sekarang. Kenapa? Karena sekarang, ya sekarang, maksudnya sekarang, yang kemarin sekarang gitu. Jadi tidak ada penyesalan lah gitu terhadap masa lalu. Oke, sip. Lazim. Berikutnya nih, ini pertanyaannya agak di luar konteks, tapi mungkin kamu bisa cerita di balik kenapa kamu pilih ini ya. Kamu pilih Lampung atau Jogja? Hari ini? Ya. Atau besok? Hari ini. Sekarang. Sekarang. Sekarang saya pilih Lampung lah. Ya. Saya pilih Lampung sekarang. Sekarang. Jadi sekarang mau kuliah di Jogja, Pak. Mau lanjut di Jogja. Mau lanjut di Jogja ya. Hari ini, tapi hari ini saya masih mengidolakan Lampung karena itu langkah awal saya untuk melakukan eksplorasi. Jadi saya itu kalau gelisah, saya itu kalau udah merasakan keresahan itu, gila gitu, benar-benar nggak bisa ketahan gitu. Dan Lampung cukup kuat membantu saya untuk eksplorasi itu. Misteri di dalam dirinya, dalam komplikasi dalam diri saya gitu. Jadi menurut saya hari ini Lampung adalah idola saya sementara gitu. Nggak tahu besok. Sementara untuk sampai sejauh ini ya. Oke. Kemudian nih berikutnya, kamu pilih sastra atau antropologi? Menurut saya sastra itu ada di setiap waktu. Yes. Jadi cara menyelesaikan masalah, cara menyelesaikan hal-hal di sekeliling kita dengan sastrawi gitu. Keagamaan, proses ibadah itu menurut saya tidak diselesaikan dengan matematis, hitungan pahala gitu. Tapi secara sastrawi gitu. Menyelesaikan tugas atau menyelesaikan perintah atau kewajiban kita, itu sastrawi ngerjainnya gitu. Jadi sastra adalah keniscayaan di sekitar kita gitu. Kalau kita tidak menyelesaikan sesuatu dengan sastrawi, ya nggak bahagia hidup kita. Nggak bakal bahagia gitu. Jadi kalau ditanya sastrawi sama antropologi, saya tidak mengatakan saya memilih, tapi saya memilih. Kenapa? Saya otomatis terpilih. Saya nggak bilang saya memilih, tapi saya bilang saya yang dipilih. Oke. Karena dia siap. Malah dipilih ya. Oke, berikutnya nih. Mana yang belum ya? Kamu pilih daging ayam atau daging kambing? Ini di luar daging lagi. Ayam. Kenapa daging ayam? Daging ayam. Daging ayam atau daging kambing? Iya. Nah, di daging ayam atau daging kambing? Daging kambing kali. Daging kambing ya. Kenapa daging kambing? Daging kambing biasanya bau loh. Soalnya dia sampai hari ini jadi simbol kelahiran gitu. Oke, mantap. Jawabannya mantap. Oke, terakhir nih untuk sesi 3 ya. Kamu pilih UGM atau UI? UGM. UGM udah mantep banget ya. Boleh ceritakan rencana ke depannya, Val, terkait kenapa Jogja, kenapa UGM? Jadi saya sebenarnya tuh nggak kuliah, Pak. Nggak mau kuliah. Gitu. Ya. Ada ininya nggak mau kuliah. Gitu. Saya
mau berkelana, mau mencari ide. Jadi kalau kata H.G. Wells, siapa tuh dia? puncak kehidupan. H.G. Wells itu penulis. Dia penulis, dia filsuf, dia seorang intelektual. H.G. Wells itu bilang puncak kehidupan itu bukan berdasarkan reputasi, bukan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan harta. Puncak kehidupan itu adalah ketika kita mengoptimalkan potensi yang kita punya. Itu puncak kehidupan menurut gue. Dan saya mengaminkan itu. Dan saya mengaminkan dengan cara saya bahwa karena saya tidak mengejar itu, saya mengejar bagaimana supaya saya bersyukur terhadap potensi yang saya punya. Keinginan saya berkelana gitu misalnya. Tapi saya harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia mainstream, dunia kontekstual. Dan saya harus memilih gitu. Akhirnya setelah saya pertimbangkan, saya sudah hidup 6 tahun di metropolit, capek gitu. Jogja juga semi loh, semi metropolitan loh Jogja loh. Dia romantic city gitu. Oke. Mesti menjadi kota romantik, mesti menjadi kota dengan ramah tamah. Tapi saya tidak membuat satu rencana, plan, bahwa saya pasti di Jogja dan saya akan meneruskan di Jogja selamanya. Saya sudah punya bayangan bahwa sepertinya akan ada hal lain terjadi. Oke. Sip. Thank you ya, Noval. Untuk segmen ketiga kita sudahi dulu. Tapi sebelum kita akhiri, Noval mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penonton di channel ini? Terakhir ini? Ya. Ada hal yang ingin disampaikan? Untuk itu tadi sih. Jadi hal yang paling berharga bagi saya, hal yang paling berharga yang harus kita punya adalah jujur terhadap diri sendiri. Saya berulang kali menyampaikan dimanapun bahwa jujur pada diri sendiri itu sangat penting. Karena seringkali orang-orang tidak jujur dalam artian dia mungkin malas, dia mungkin mencari hal-hal negatif, dia mencari hal-hal yang tidak sesuai keinginannya karena dia mengikuti mainstream, mengikuti arus. Akhirnya yang terjadi, ya dia menjadi budak peradaban. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Ketika dia sadar akan kejujurannya, dia punya tempat di publik, dia punya tempat di kelompoknya. Jadi terhadap diri sendiri adalah kunci. Bagaimana Tuhan menyampaikan kepada kalian bahwa Anda hidup karena itu. Kira-kira. Siap. Terima kasih banyak ya, Noval, atas kesempatannya bisa sharing, bisa berbagi di channel ini. Semoga bermanfaat. Terakhir. Silakan. Saya kan baca buku leadership juga, kebetulan kan self leadership. Saya lagi baca bukunya John C. Maxwell. Boleh disampaikan. Jadi kerap kali kita menganggap kepemimpinan atau improve leadership kita itu hanya sebatas experience, pengalaman. Kita tidak punya rutenya, kita nggak punya petanya gitu, kita nggak punya bayangan bagaimana menempatkan karakter kita, posisi kita di dalam sana gitu. Nah, menurut saya buku ini cukup lengkap lah, cukup membawa Anda menjadi pribadi yang bagus dalam berkepemimpinan. Kira-kira itu untuk sesi leadership-nya. Siap, terima kasih banyak informasinya, Noval. Oke, kita sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya, Noval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.